Shalom teman-teman, apa kabarnya? Sebelum kita ikut kebaktian sekolah minggu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, persiapan diri, mandi supaya tubuh kita bersih dan wangi. Dan jangan lupa gosok gigi ya. Dan yang paling penting, kita harus berpakaian rapi seperti kita pergi ke gereja. Kedua, siapkan media yang akan kita gunakan. Apakah itu handphone, laptop, komputer, atau televisi? Jika menggunakan handphone, pastikan baterainya dalam keadaan penuh. Ketiga, siapkan hati. Kita semua harus menghormati Tuhan. Selama kebaktian tidak boleh sambil bermain, bercanda, atau lari-lari. Duduk yang rapi, jangan sambil tiduran ya. Dan jangan sambil makan minum ya. Nah, semua sudah siap. Sekarang mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi anak-anak. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Pasti semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Ya, Cilisti dan Civinis juga sangat senang bertemu dengan adik-adik yang di rumah dalam kebaktian sekolah minggu live streaming GSRI Karawang, Pos PI Cikarang, dan Pos PI Cikampek. Nah, anak-anak yang ada di rumah, kalaupun kita masih diberikan kesehatan kepada Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Nah, adik-adik, Cici percaya adik-adik yang di rumah dalam keadaan baik dan tentunya semangat. Semangat nggak adik-adik? Semangat. Iya, ya. Seperti Civinis ya yang semangat ya kembali bertemu dengan adik-adik. Nah, sekarang yang masih duduk-duduk, yuk kita mau berdiri. Kita mau berdiri, kita mau mempersiapkan hati kita karena kita akan memulai kebaktian sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kita akan mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan dengan menyanyikan pujian, marilah Tuhan pimpin saya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan, untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami, sehari lepas sehari. Kami bersyukur untuk kesehatan, untuk kasih Tuhan, masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah sekolah minggu secara online. Biarlah Tuhan tolong. Tuhan siapkan hati kami. Saat kami bernyanyi. Saat kami mendengarkan
firman Tuhan, saat kami mendengarkan firman Tuhan, atau memberi persembahan, kami mau melakukannya dengan penuh rasa syukur. Tuhan tolong pimpin kami. Untuk teman-teman kami juga. Yang mungkin tidak bisa beribadah. Biarlah Tuhan tolong. Di hari-hari yang akan datang. Kami pun bisa kembali bersama-sama beribadah. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan kebaktian kami dari awal hingga akhirnya hanya ke dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, adik-adik, sekarang kita akan mau memuji Tuhan ya dengan semangat. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh jemu-jemu untuk beribadah kepada Tuhan, untuk memuji Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan terlebih-lebih mendengarkan firman Tuhan. Dan untuk itu mari kita memuji Tuhan dengan pujian Mars Sekolah Minggu. Dengan semangat ya. Oke adik-adik, belum boleh duduk karena kita masih memuji Tuhan. Masih memuji Tuhan tidak? Mau, Ci. Iya, lagu yang berikutnya kita akan menyanyikan lagu pujian Percaya pada Yesus. Adik-adik, tadi lagunya begitu indah ketika kita percaya kepada Tuhan. Yesus tinggal tetap di dalam hati kita. Nah adik-adik, kita mau menyanyikan lagu ini satu kali lagi dengan sungguh-sungguh ya. Percaya pada Yesus.
adik-adik kita senang ya sebagai anak Tuhan kita dipilih untuk diselamatkan. Nah, mari kita memuji Tuhan dengan pujian Aku Anak Pilihan Tuhan. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali karena sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Cinovi. Untuk itu mari kita memuji Tuhan dengan pujian Ku Percaya, Ku Percaya. Mari kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Katakan Tiada
Ya adik-adik, sekarang kita mau berdoa, tangannya dilipat, matanya ditutup, ikutin Civinis berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan, kepada setiap kami. Kami bersyukur, pagi ini kami boleh memuji Tuhan dengan semangat dan dengan penuh sukacita. Kami rindu puji-pujian yang sudah kami nyanyikan, boleh menyenangkan hati Tuhan di atas kerajaan surga. Tuhan Yesus, jika sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, ajar kami boleh duduk dengan tenang, sehingga firman Tuhan yang akan kami dengar boleh kami mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati Cinovi yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, sekarang ayo duduk dengan tenang, karena sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Cinovi. Kepada Cinovi dipersilakan. Selamat pagi anak-anak. Senang sekali hari ini bisa berjumpa lagi dengan Cinovi di ibadah sekolah minggu pagi ini. Wah, kita bersuka cita ya. Tadi sudah memuji Tuhan. Lagu-lagunya sangat indah. Kita ini anak pilihan Tuhan dan diajar untuk percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh. Sekarang Cinovi mengajak anak-anak di rumah duduk yang baik, dengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan ada yang ngobrol, jangan ada yang makan, apalagi sambil tiduran. Sikap takut akan Tuhan, hormat kepada Tuhan ya. Nah, pada suatu hari ada seorang raja yang hobinya berburu. Wah, tentunya kalau berburu di mana? Betul, di hutan. Raja ini menyiapkan peralatannya untuk berburu. Dia mempunyai seorang pelayan yang sangat setia. Pelayannya itu cinta Tuhan. Dia selalu berkata, Allah itu baik, Dia sempurna dan tidak pernah salah. Wah, pelayan itu sungguh anak Tuhan yang mempunyai iman luar biasa, percaya kepada Tuhan. Suatu hari rajanya mengajak pelayan itu, pelayan, hari ini kita mau berburu, mudah-mudahan dapat hewannya gemuk-gemuk banyak. Pasti senang kalau dapat hewannya banyak. Ya baik Tuanku Raja. Pelayannya juga senang ikut sama raja itu. Akhirnya masuk ke dalam hutan. Ketika mulai berburu, tiba-tiba ada seekor binatang buas. Wah, mereka ketakutan. Mereka cepat-cepat cari. Wah, senapannya mana? Karena saking takutnya sehingga binatang buas itu menerkam rajanya. Wah, rajanya tolong. Sehingga jarinya putus. Wah, binatangnya menggigit jari rajanya itu. Pelayannya segera menembak binatang itu. Dan binatang itu mati. Wah, rajanya kesel ya. Hei pelayan, mana? Katanya Allah itu baik. Kok jari saya putus nih, hilang. Aduh, sakit banget nih. Aduh, jadi cacat nih tangannya, jadi gak ada jarinya satu. Gimana sih? Katanya Allah itu baik. Mana? Kamu bohong. Kalau Allah baik, pasti aku tidak diterkam binatang buas. Tuanku Raja, walaupun engkau diterkam, tetap Tuhan itu baik. Dia sempurna dan tidak pernah salah. Wah, rajanya ketika mendengar itu
makin kesel. Kamu ya kurang ajar. Jelas-jelas tangan saya jarinya hilang. Kok tetap bilang Tuhan itu baik? Mana kebaikan Tuhan? Rajanya marah. Udah, kita pulang aja, gak usah berburu. Rajanya pulang dalam keadaan yang marah, kesel dia. Dia begitu kesel sama pelayannya. Kok berani-beraninya tetap bilang Allah itu baik. Sampai di istananya dia langsung bilang, pengawal, penjarakan orang ini. Dia berbuat yang tidak baik kepadaku. Langsung dipenjara. Sebelum dipenjara dia tetap bilang, Allah itu baik, dia tidak pernah salah. Allah itu baik, Allah itu baik. Rasakan kamu di penjara. Sampai hari berganti hari, kemudian akhirnya raja lukanya juga udah sembuh. Walaupun jarinya hilang satu, dia tetap mau berburu. Kali ini dia sendirian. Berburu ke dalam hutan. Dia masuk cari hewannya. Kok gak ketemu-ketemu ya? Makin lama dia masuk ke dalam hutan tanpa dia sadari. Belum ketemu juga hewannya. Tuh kemana nih? Hewan-hewannya pada yang ngumpet di mana ini? Ikutan PPKM ya? Wah gak ada nih hewan-hewannya. Sampai akhirnya dia cari-cari. Tidak sadar makin masuk ke dalam hutan. Rupanya di situ ada suku primitif yang masih suka mengorbankan manusia untuk dewanya. Wah, rajanya nggak tahu di situ ada suku seperti itu. Ketika dia masuk, tiba-tiba langsung diterkam oleh orang-orang itu. Langsung diseret, diikat. Hah, ini apa-apaan ini? Apa-apaan? Kamu siapa ini kamu? Gak tahu ya, aku ini raja. Wah, tapi orang-orang itu tidak pedulikan mau siapa raja, siapa gak tahu. Pokoknya diikat. Mau dipersembahkan buat dewanya, mau dibakar. Ketika suku itu melihat rajanya udah siap-siap nih, sudah membuat kayu bakar, mau persembahkan raja itu, dia lihat, loh, kok jarinya nggak lengkap? Harusnya kan 10, kok ini cuma 9? Nggak bisa. Orang ini cacat. Masa kita mau persembahkan orang yang cacat buat dewa kita? Nanti dewanya marah. Kamu nggak berguna. Langsung dilempar, didorongin rajanya. Kamu nggak berguna, udah cacat. Udah pergi sana. Aduh, rajanya sangat lega sekali. Untung saya nggak jadi dimakan, nggak jadi dikorbankan kepada dewa. Aduh, untung. Dia ingat Allah itu baik. Iya ya, gara-gara jari saya putus. Ternyata itu ya, Tuhan baik gara-gara jari saya putus sehingga saya tidak jadi dikorbankan kepada dewa. Aduh, sungguh ya Tuhan itu baik, saya baru tahu. Dia cepat-cepat lari menuju istananya. Dia nggak mau sampai ketemu orang itu lagi. Cepet-cepet. Sampai di istananya dia sudah lega. Mama, ternyata pelayan itu betul loh. Tuhan itu baik. Cepat-cepat keluarkan pelayan itu. Wah, akhirnya pelayannya dikeluarkan dari penjara. Pelayan, ternyata Tuhan itu punya maksud yang indah loh. Tuhan sangat baik. Karena jari saya hilang satu, tidak lengkap, sehingga mereka gak jadi mengorbankan saya buat dewanya. Aduh, beruntung sekali ya, betul ternyata Tuhan baik. Wah, pelayannya juga ikut senang. Puji Tuhan. Saya juga senang Tuanku Raja tidak jadi dimakan, tidak jadi dibakar untuk dewanya itu. Puji Tuhan. Sebentar. Kamu kan bilang Allah itu baik. Tapi buktinya kamu di penjara. Mana kebaikan Tuhan? Tuhan, tahu nggak? Tuhan itu sangat baik. Tetap baik dalam keadaan apapun. Saya di penjara, Tuhan tetap baik.
Coba kalau saya nggak di penjara, saya pasti diajak Tuan Raja berburu. Kalau ditangkap ke sana, diajak berburu, pasti kita ditangkap dua-duanya. Yang dipilih siapa? Saya. Jarinya lengkap, semuanya lengkap, tidak ada yang cacat. Pasti saya akan mati. Wah, rajanya, iya ya, betul juga ya. Sekali lagi Tuanku Raja, Allah itu baik, Dia sempurna dan tidak pernah salah. Wah, hebat sekali ya. Pelayan yang mempunyai iman yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dalam situasi apapun, Allah sungguh baik. Nah, di dalam Alkitab juga ada anak Tuhan yang seperti itu, mempunyai iman yang sungguh percaya kepada Tuhan. Dia bisa merasakan kebaikan Tuhan dalam segala apapun. Nah, siapa di sini yang pernah lihat patung? Kalian pernah lihat patung? Ya, tentu kalian sering ya, di jalan-jalan juga ada patung yang menandakan monumen, prasasti seperti itu. Patungnya biasanya kalau patung pahlawan, orang-orang yang berjasa, pasti dijadikan patung. Mengenang orang itu dijadikan patung. Nah, ada seorang raja juga yang ingin dikenang. Bukan sekarang saja ya, sampai dia mati juga kalau buat patung pasti dikenang orang. Wah, raja ini sangat berkuasa. Raja ini ingin semua rakyatnya mengagumi dia, menyembah dia. Cuma satu-satunya raja yang berkuasa di kota Babel. Kalian tebak siapa raja itu? Siapa? Raja Saul, bukan. Di kota Babel, raja apa? Iya, Nebukadnezar. Pada waktu itu dia membuat patung yang tinggi sekali. Tingginya sampai 60 hasta, 27 meter. Wow, tinggi sekali ya. Patungnya terbuat dari emas. Dia sangat bangga punya patung yang sangat indah, yang tinggi itu. Nah, selesai patungnya jadi, dia langsung undang para bupati, para penguasa, wakil rakyat, semuanya untuk meresmikan patung ini. Dia sangat bangga sama patungnya. Wah, patungnya bagus sekali, indah sekali. Semua orang harus menyembah patung itu. Wah, akhirnya dikumpulkan semua para bupati, wakil raja, penguasa-penguasa semua dikumpulkan. Pengawalnya segera bilang, hari ini kita mau meresmikan patung ini, patung Raja Nebukadnezar. Kalau kalian mendengar bunyi sangkakala, trompet, gambus, apapun musik bunyi-bunyian itu, kalian harus sujud menyembah patung itu. Kalau tidak, ada hukumannya. Harus dimasukkan ke dapur api. Wah, pada bisik-bisik, masukin ke dapur api. Aduh, kena api sedikit aja, sakit, panas. Ini dimasukkan ke dapur api. Nggak kebayang deh gimana rasanya, panasnya. Aduh, semua bisik-bisik. Gampang ya, cuma suruh sujud menyembah. Mudah sekali. Semuanya pada bisik-bisik, gampang itu. Nah, tiba-tiba bunyi sangkakala berbunyi, tet, 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 tet. Semua langsung sujud menyembah. Ketika semua sujud menyembah, dilihat, ada 3 orang yang berdiri. Berani-beraninya 3 orang itu ya, berdiri di situ, nggak sujud menyembah, nggak ikut-ikutan menyembah patung itu. Siapa itu ya berani-beraninya? Wah, mereka adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego.
Orang Kasdim ketika melihat ketiga orang itu berdiri, dia cepat-cepat menemui Raja Nebukadnezar. Tuanku Raja, ada 3 orang yang tidak taat kepada Raja. Dia tidak mau menyembah patung itu. Berani-beraninya dia orang Yahudi, namanya Sadrak, Mesak, Abednego. Raja Nebukadnezar ketika mendengar itu langsung marah. Berani-beraninya dia melanggar titahku, melanggar aturanku. Panggil dia ke sini. Wah, akhirnya pengawal panggil dia. 3 orang itu langsung di hadapan raja. Raja bilang, kamu ya berani-beraninya melanggar perintahku. Kalian tahu apa akibatnya? Kalau kalian melanggar akan dimasukkan ke dapur api. Aduh, benar-benar ya. Kalian ini cuma disuruh sujud, apa susahnya sih sujud? Sekarang aku kasih kesempatan lagi. Aku akan menyuruh pengawal meniup sangkakala lagi. Membunyikan musik, alat musik semua. Sekali lagi ya, kalian harus sujud menyembah. Wah, bagaimana reaksi 3 orang itu? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia langsung bilang, Tuanku Raja, aku sekali-kali tidak akan menyembah patung itu karena aku menyembah Tuhan. Berani-beraninya masuk dapur api loh. Kami tidak takut. Kami percaya Tuhan sanggup menolong kami. Tapi kalau Tuhan tidak mau menolong kami, itu pun tidak apa-apa. Kami tetap percaya kepada Tuhan sangat baik. Dan kami tidak akan menyembah patung itu. Berani-beraninya ya. Kau mau masuk ke dalam dapur api? Udah dikasih kesempatan yang kedua, tidak dimanfaatkan. Pengawal, panaskan dapur api itu 7 kali lipat lebih panas. Wah, pengawal menjalankan perintah raja. Dia tambahkan batu baranya, tambahkan semua sampai dapur apinya lebih panas lagi. Sadrak, Mesak, Abednego diikat tangannya. Raja Nebukadnezar begitu marah pada mereka. Rasakan tidak akan ada seorang pun yang bisa selamat dari dapur api itu. Walaupun diikat tangannya, walaupun mau dimasukkan ke dapur api, tapi mereka mempunyai iman yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Mereka berkata, walaupun Tuhan tidak tolong, tapi aku tetap percaya kepada Tuhan. Luar biasa ya, iman yang sungguh percaya kepada Tuhan dalam situasi apapun. Sampai akhirnya Raja Nebukadnezar suruh orang bawa 3 orang itu mau dimasukkan ke dapur api. Wah, ketika orang yang bawa memasukkan ke dapur api, padahal dia dari atas ya, mereka mati terbakar saking panasnya. Akhirnya Sadrak, Mesak dimasukkan ke dalam dapur api. Wah, raja senang. Pasti 3 orang itu akan mati terbakar. Wah, dia tunggu aja nih berapa lama lagi hangus. Dia lihat, kok saya masukkan kan 3, kenapa ada 4 ya? Dan itu sepertinya Tuhan. Mereka tidak terikat lagi. Wah, raja itu langsung panggil. Sadrak, Mesak, Abednego, segeralah keluar. Wah, mereka keluar. Rajanya langsung periksa. Cium-cium, ada bau hangus terbakar gak ya? Tidak ada yang bau. Dilihat dari atas sampai bawah sampai ujung kaki, tidak ada satu helai pun yang terbakar. Rambutnya gak ada yang gosong. Luar biasa pertolongan Tuhan. Wah, Raja Nebukadnezar langsung mengumumkan. Saat itu juga orang-orang tidak boleh mengganggu Sadrak, Mesak, dan Abednego.
tidak boleh menghina Tuhannya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Raja Nebukadnezar sungguh heran, sungguh menakjubkan. Tuhan sudah menyelamatkan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, bagaimana dengan kita situasi sekarang? Apakah Allah tetap baik? Tuhan yang sudah menolong Sadrak, Mesak, Abednego, sudah menolong pelayan dan raja itu, apakah Tuhan dapat menolong kita dalam situasi sekarang? Wah, situasi sekarang sungguh sulit ya. COVID bukannya turun, malah makin naik. Tuhan yang sama, yang sudah menolong Sadrak, Mesak, dan Abednego, Tuhan juga yang menolong kita. Allah sangat baik. Kebaikan Allah yang sangat besar adalah dengan kematian di kayu salib. Dia mau menggantikan kita, menghapus dosa-dosa kita. Seharusnya yang mati kita, yang masuk neraka kita, saya dan kalian, orang-orang berdosa. Tapi Tuhan Yesus sangat baik. Dia mau menggantikan kita, menyucikan segala dosa kita dengan mati di kayu salib. Itu adalah kebaikan Allah yang sangat besar. Tuhan Yesus mati buat Shinovi, buat kamu, buat mama papa, buat semua orang. Asalkan apa? Percaya kepada Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Tuhan sudah menyediakan surga yang mulia sehingga kita bisa hidup kekal di sana. Di masa-masa sekarang ini, biarlah kita boleh terus percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan sangat baik, kita masih bisa bernafas secara gratis, diberi kehidupan. Kita tetap bersyukur Tuhan itu baik. Di tengah-tengah situasi ini, belakangan ini kita juga sering dengar kemungkinan ada keluarga kalian juga yang dipanggil Tuhan. Cinovi juga sama, mengalami hal-hal yang sulit, mengalami duka cita, sedih ketika orang-orang yang kita sayangi dipanggil Tuhan, ketika orang-orang itu meninggalkan kita. Tapi Cici percaya kalau dia ada di surga karena saudara Cici percaya kepada Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Nah, kalian juga ajak mama papa, oma opa, ajak mereka untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Katakan, Tuhan Yesus sangat baik. Bukan dalam suka saja kita menyatakan Allah itu baik. Dalam keadaan duka kita percaya bahwa Allah itu baik. Tuhan Yesus baik, selalu menyertai kita. Kita tidak tahu sampai kapan COVID ini berakhir. Tapi kita yakin Tuhan tetap baik. Kalau kita dipanggil Tuhan, kita sudah siap. Aku sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah menyediakan tempat di surga. Biarlah kita boleh menyatakan iman kita, boleh terus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Bukan hari ini saja, besok sampai tua nanti, sampai kita meninggal nanti, tetap iman kita percaya kepada Tuhan yang sungguh baik. Tuhan Yesus sangat baik. Hari ini kita belajar dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia tidak mau menyembah patung, tidak mau menyembah siapapun, hanya kepada Tuhan Yesus. Nah, kita mau baca Alkitab kita pada hari ini dari Amsal 3 ayat 5. Yuk kita buka semua Alkitabnya dari Amsal 3 ayat 5. Perjanjian Lama. Kita buka ya. Sudah ketemu semua? Kita baca dengan perlahan-lahan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu
dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5. Kita ulangi satu kali lagi. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5. Amin. Biarlah kita boleh percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh dalam situasi apapun tetap menyatakan Allah itu baik. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Dalam sikap berdoa, Cici ajak semua untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu sekali lagi, Ku Percaya, dengan sikap doa yang baik. Ku percaya, ku percaya pada Yesus, ku percaya Dia dapat hapuskan dosaku. Aku percaya, ku percaya, ku percaya pada Yesus, ku percaya Dialah Tuhan dan Allahku. Aku percaya Dialah Tuhan dan Allahku. Aku percaya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu yang sangat besar. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa saya, orang berdosa. Ampuni saya Tuhan, biarlah saya mau sungguh-sungguh jadi anak Tuhan yang baik. Percaya kepada Tuhan Yesus sungguh-sungguh, mempunyai iman seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saya percaya Tuhan sangat baik. Dalam situasi apapun, saya boleh percaya kebaikan Tuhan yang selalu menyertai hidup saya. Terima kasih Tuhan. Ajarlah kami untuk setia kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan seumur hidup kami. Karena kami yakin Tuhan sudah menyediakan surga yang mulia buat kami orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, biarlah hidup kami boleh semakin hari menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, silakan duduk. Terima kasih anak-anak. Biar hari ini kita boleh belajar punya iman yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya kalau Tuhan Yesus itu baik, Dia selalu menyertai kita dalam situasi apapun, dalam susah maupun senang. Bye. Ya adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita diajarkan untuk tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Seperti siapa? Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego.
Dalam situasi apapun, baik itu suka maupun duka, kita tetap percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus sangat baik. Ya adik-adik, dan sekarang kita akan mengumpulkan persembahan kita. Nanti kalau sekolah minggu sudah dibuka kembali, boleh dibawa langsung ke gereja. Adik-adik, untuk meresponi firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita sambil menyanyikan pujian Mengikuti Yesus Keputusanku. Mari kita berdoa, tangannya dilipat, matanya ditutup. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami boleh beribadah, dan terlebih-lebih mendengarkan firman Tuhan. Dan ajar kami untuk tetap selalu percaya kepada Tuhan seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego dalam situasi apapun. Karena kami percaya Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kami. Dan kami juga sudah mengumpulkan persembahan kami. Mari Tuhan berkati. Tuhan berkati juga Papa Mama yang bekerja mencari nafkah. Bapa di surga, kami menyerahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan untuk kehidupan kami dalam sepanjang 1 minggu ini. Kiranya minggu depan kami boleh kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak terima kasih. Kebaktian selesai,
Ya adik-adik tetap jaga kesehatan, pakai masker dan rajin cuci tangan. Happy Sunday. God bless you.